Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Sigit di sini akan menjelaskan tentang laporan keuangan pada perusahaan jasa. Materi yang lalu telah kita pelajari tentang neraca lajur, di mana dalam neraca lajur itu adalah sebagai media atau alat untuk mempermudah membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri adalah laporan yang memuat informasi keuangan atau finansial tentang akibat-akibat dari transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, laporan keuangan yang pertama adalah laporan rugi laba atau income statement, di mana di laporan rugi laba ini ada dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk single step. Dalam bentuk single step dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dan menguranginya dengan seluruh beban yang ada. Dan bentuk yang kedua adalah bentuk multi step atau bentuk langkah ganda, yaitu disusun lebih terperinci, di mana setiap pendapatan dan beban diklasifikasikan menurut sumbernya, yaitu pendapatan dan beban operasional dengan pendapatan dan beban non-operasional perusahaan. Yang kedua adalah laporan perubahan modal, di mana dalam laporan perubahan modal atau capital statement, yaitu ikhtisar perubahan modal pemilik yang terjadi selama periode tertentu. Kemudian yang ketiga, laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet, di sini juga ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah bentuk skontro. Jadi di dalam laporan neraca itu yang pertama bentuk skontro atau account form, yaitu bentuk neraca yang berbentuk horizontal, yaitu di mana posisi atau letak aktiva dan pasiva itu berdampingan kanan dan kiri. Jadi pasiva di sebelah kanan, aktivanya di sebelah kiri kita. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk stafel atau report form. Bentuk neraca yang disajikan vertikal, yaitu posisi atau letak aktiva di atas dan pasiva di bawah. Nah, yang lebih penting lagi di laporan neraca bahwa aktiva itu nanti harus sama dengan jumlah pasiva. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu laporan yang menggambarkan jumlah kas yang diterima dan jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di sini otomatis mengungkap informasi mengenai aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Nah, aliran kas masuk dan keluar ini ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan.
Nah, karena kemarin laporan keuangan itu dipermudah oleh adanya neraca lajur yang telah kita buat, maka di sini saya akan menjelaskan dari neraca lajur yang sudah ada. Saya contohkan dari Biro Konsultasi Pendidikan Smart Solution tahun 2019. Nah, di sini akan kelihatan neraca lajurnya. Jadi kalau membuat laporan rugi laba, karena rugi laba di sini adalah komponennya adalah pendapatan dan yang kedua adalah beban untuk perusahaan jasa, maka jika disajikan dengan neraca lajur, maka di sini akan ada pendapatan jasa. Di sini kebetulan dicontohkan ada pendapatan jasa dan pendapatan jasa giro. Nah, kita ambil dari mana? Dari neraca lajur yang ada. Jadi pendapatan kita tuliskan di sini. Demikian juga untuk semua bebannya. Demikian juga kita alihkan nominalnya dari neraca kolom rugi laba. Jadi kalau pendapatan itu otomatis ada di neraca lajur kolom rugi laba sebelah kredit. Kita alihkan semuanya, ada 2 pendapatan kebetulan. Demikian juga tadi bebannya kita alihkan semuanya. Untuk beban yang ada di neraca lajur, mulai dari beban gaji sampai dengan beban penyusutan peralatan kantor, sama kita ambil dari neraca lajur kolom rugi laba. Akan tetapi di sini beban semuanya adalah ada di kolom debit. Kita masukkan semuanya. Nah, kita jumlahkan masing-masing untuk total pendapatan berapa dan total beban berapa. Kemudian kita kurangi atau kita selisihkan. Nah, ini akan menghasilkan seperti ini. Jadi laporan rugi laba intinya adalah hanya total pendapatan dikurangi total beban. Nah, ini ilustrasi yang tadi untuk laporan rugi laba. Untuk memperjelas hasilnya, karena tadi masih digambarkan dengan neraca lajurnya. Jadi asalnya dari laporan rugi laba itu berasal dari neraca lajur kolom rugi laba. Nah, tadi sudah selisihkan antara total beban dengan total pendapatan, sehingga menghasilkan Rp53.900.000. Karena di sini tadi dalam ribuan rupiah, sehingga di sini untuk pendapatannya lebih besar daripada total bebannya, sehingga dikatakan bahwa perusahaan ini adalah mengalami laba karena pendapatannya, total pendapatannya itu lebih besar daripada total beban. Nah, di sini ketika total pendapatan nanti lebih kecil daripada total beban, maka di sini akan terjadi rugi. Atau kalau misalkan total pendapatan itu sama dengan total beban, perusahaan itu akan tidak laba tidak rugi atau impas atau mengalami break even point. Jadi untuk perusahaan konsultasi pendidikan Smart Solution di sini mengalami laba
karena total pendapatannya itu lebih besar daripada total bebannya. Nah, yang kedua adalah laporan perubahan modal. Ini juga sama, diambil dari neraca lajur yang ada. Boleh melihat dari neraca saldo disesuaikan ataupun dari kolom neraca lajur, kolom neraca. Nah, kalau tadi laporan rugi laba itu dari kolom rugi laba, kalau untuk laporan perubahan modal bisa dari NSD maupun dari neraca akhir. Nah, yang pertama adalah untuk mencari laporan perubahan modal atau mencari modal akhir, itu adalah dari modal awal. Modal awal itu dari mana? Yaitu modal yang ada di neraca saldo atau di neraca saldo disesuaikan ataupun dari neraca akhir. Sejumlah berapa nilainya cantumkan, kemudian ditambah dengan laba. Nah, karena tadi perusahaan tadi adalah laba, maka kita tambahkan. Nah, kita tambahkan hasilnya berapa. Kemudian komponen yang ketiga adalah prive. Nah, prive itu adalah sifatnya mengurangi, sehingga kita kurangi nilainya tadi, nilai prive 6 juta, kita kurangi sehingga akan ketemu modal akhirnya. Jadi di dalam laporan perubahan modal bisa kita buat kesimpulan bahwa modal akhir akan sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prive. Itu ketika perusahaan itu mengalami laba seperti ini. Nah, karena di laporan rugi laba total pendapatan itu lebih besar daripada total beban, sehingga di sini perusahaannya laba, maka laba tadi dijumlahkan. Sedangkan yang kedua, untuk laporan perubahan modal itu modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi, kemudian dikurangi prive, karena rugi adalah sifatnya mengurangi modal. Jadi ada dua rumus utama untuk laporan perubahan modal. Yang ketiga adalah laporan neraca. Laporan neraca isinya adalah harta, utang, dan modal. Dan perlu diingat bahwa untuk laporan neraca di sini adalah harus modal akhir. Nah, bagaimana caranya adalah dengan memindahkan aktiva dan pasivanya seperti ini. Nah, untuk laporan neraca, karena menyajikan informasi mengenai posisi harta sini, kemudian kewajiban dan modal perusahaan pada periode tertentu. Nah, ini adalah contoh laporan neraca dalam bentuk skontro, di mana aktiva itu berdampingan dengan pasiva. Nah, tinggal memindahkan dari mana? Dari aktiva. Nah, di sini kita pindahkan seluruh
akun yang termasuk aktiva, bisa dari neraca saldo disesuaikan ataupun dari neraca akhir. Untuk angkanya kita pindahkan angkanya, jadi harus dari neraca saldo disesuaikan ataupun dari neraca akhir. Demikian juga untuk kewajibannya. Di sini ada 3 kewajiban, itu juga harus diambil dari kolom neraca lajur, kolom neraca saldo disesuaikan ataupun dari neraca akhir. Nah, demikian juga nominalnya kita pindahkan. Kemudian modalnya harus modal akhir, yaitu dari mana? Dari laporan perubahan modal yang telah kita hitung tadi, nilainya 547.900.000. Sehingga hasil akhirnya total aktiva itu harus sama dengan total pasiva. Nah, di sini untuk Biro Konsultasi Pendidikan Smart Solution sama jumlah aktiva 611.900.000, demikian juga untuk jumlah pasivanya. Nah, yang perlu dicatat bahwa dalam laporan neraca di sini karena aktiva harus sama dengan pasiva, maka harta itu harus sama dengan utang plus modal, tapi harus modal akhir. Nah, demikianlah untuk materi laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.